Bab 765. Merebut kekuasaan. Setelah Jerry yang menutup telepon, dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Kalian semua, keluar dari sini. Dalam 10 menit, yang belum keluar akan diusir oleh petugas keamanan. Semua orang di ruangan itu terlihat enggan. Ketika Red Mamba pertama kali didirikan, tidak ada yang pernah memberikan bantuan kepada Kalista Ye. Baru kemudian Red Mamba berkembang, semakin banyak orang dari keluarga Ye yang masuk ke Red Mamba. Bagaimanapun, Kalista Ye adalah anggota keluarga Ye dan tidak bisa melawan perintah kepala keluarga, jadi dia harus mematuhinya. Selama bertahun-tahun, posisi eksekutif di Red Mamba sebagian besar diambil oleh anggota keluarga Ye. Kalista Ye juga menutup mata terhadap situasi tersebut, dan selama anggota keluarga Ye tidak melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan di Red Mamba, dia tidak akan ikut campur. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa persekongkolannya akan membuat orang-orang keluarga Ye semakin berani, dan sekarang mereka bahkan ingin memiliki saham Red Mamba. Tuan Yang, kamu tidak bisa mengusir kami dari Red Mamba. Jackson Ye mengertakkan gigi dan berkata, kami semua adalah manajemen Red Mamba, jika kami benar-benar pergi, Red Mamba akan gulung tikar. Enyahlah. Jerry yang memarahi tanpa ampun. Jackson Ye tahu bahwa momentumnya telah berakhir, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh Red Mamba, kecuali Stephen Ye, semua eksekutif keluarga Ye lainnya, dipecat. Di lantai paling atas Red Mamba, di dalam kantor GM. Jerry Yang, kamu benar-benar membeli Red Mamba? Lesikin menyimpan pertanyaan itu sampai dia berada di dalam kantor. Jerry yang tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Red Mamba masih merupakan perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 300 miliar, jika aku benar-benar ingin mengakuisisi Red Mamba, aku hanya dapat menjual grup Yanchen. Hah? Lesikin tertegun sejenak dan matanya melebar, jadi kamu baru saja berbohong kepada mereka. Jerry yang mengangguk, Red Mamba tidak ada hubungannya dengan mereka sejak awal, apakah ada yang salah dengan menyuruh mereka pergi? Tapi, bukankah kepala keluarga Ye juga mengatakan bahwa Red Mamba dibeli olehmu? Lesikin bertanya dengan bingung. Jerry yang berkata, apakah kamu benar-benar berpikir dia memintamu untuk menjadi penjabat GM? Lesikin tampak bingung, bukankah begitu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia tidak mengetahui situasi keluarga Ye saat ini? Jika dia benar-benar tidak tahu, maka dia tidak akan bisa menciptakan Red Mamba dengan kekuatannya sendiri. Dia memintamu untuk menjadi penjabat GM, tapi dia sebenarnya ingin melatihmu dan membiarkanmu mengenal segala sesuatu tentang Red Mamba terlebih dahulu, sehingga ketika kesempatan yang tepat datang, dia akan memberimu seluruh Red Mamba. Awalnya, Jerry yang tidak berniat memberitahu Lesikin tentang hal ini, tetapi dia tahu betul bagaimana Lesikin, dan bahkan jika dia mengetahui dengan Red Mamba dengan baik, tidak mungkin baginya untuk menerima hadiah Kalista Ye. Itu seperti grup Sanhe, Jerry yang awalnya berniat memberikannya kepada Lesikin ketika dia mendapatkannya dari keluarga Qin, tetapi dia tidak mau menerimanya dan hanya bekerja di grup Sanhe. Hanya saja Kalista Ye tidak mengenal Lesikin dengan cukup baik, jika tidak dia tidak akan melakukan langkah yang begitu buruk. Setelah mendengarkan kata-kata Jerry Yang, Lesikin terdiam dan wajahnya sedikit sedih. Baru setelah sekian lama dia berkata, aku tidak akan menerima Red Mamba. Ini adalah bisnis yang telah dia buat dengan susah payah, bagaimana aku bisa memilikinya sendirian? Sudah cukup bahwa dia memberiku kehidupan, dan meskipun dia tidak memberiku karunia pengasuhan, itu tidak menyangkal fakta bahwa dia adalah ibuku. Lesikin berkata dengan mata merah, aku dapat menerima cintanya dan bersedia mengakuinya sebagai ibuku, tetapi aku tidak dapat menerima hadiah yang begitu besar darinya. Jerry yang tidak terkejut bahwa wanita yang baik hati ini akan menerima Kalista Ye, itu hanya masalah waktu. Jerry yang mengulurkan tangan dan membawa Lesikin ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, aku tahu kamu akan mengatakan itu, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya.
Lesikin meringkuk dalam pelukan Jerry Yang dan memejamkan matanya, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip. Dia tampak sangat menikmati kehangatan saat itu. Baru setelah sekian lama dia perlahan membuka matanya, menatap wajah tegas di dekatnya, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. "Suamiku, terima kasih." Jerry Yang tersenyum tipis, "Aku hanya ingin kamu bahagia, aku tidak ingin kamu terlalu menderita." Mereka berdua sedang bermesraan di kantor ketika ada ketukan di pintu, dan Lesikin buru-buru keluar dari pelukan Jerry Yang dan meluruskan kerah bajunya. Baru setelah itu dia berkata, "Silakan masuk." Pintu kantor didorong terbuka dan sosok yang tidak asing lagi masuk, tidak lain adalah Stephen Ye, yang telah membela Lesikin sebelumnya. "GM Qin, ini adalah situasi utama perusahaan sekarang, dan kemajuan proyek yang relevan." Stephen Ye berjalan ke meja dan meletakkan banyak dokumen. Lesikin mengangguk, "Oke, terima kasih." Melihat Lesikin tidak lagi berbicara, Stephen Ye sedikit malu. Dia dengan hati-hati menatap Jerry yang sedang duduk di sofa di sampingnya, tampak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. "Jangan khawatir, Red Mamba Corp masih dimiliki oleh kepala keluarga Ye. Barusan itu hanya adegan yang aku mainkan dengan keluarga Ye." Tanpa mengangkat kepalanya, Jerry yang menebak apa yang ingin dikatakan Stephen Ye. Mendengar perkataannya, Stephen Ye diam-diam menghela nafas lega dan berkata dengan wajah malu, "Jadi begitu, GM Qin dan Tuan Yang, silahkan lanjut, aku akan pergi dan bekerja juga." Setelah mengatakan itu, Stephen Ye buru-buru pergi. Sementara itu, keluarga Ye. Di dalam sebuah rumah besar, Jackson Ye duduk di sofa dengan wajah mengerikan. Di sampingnya, ada beberapa anggota garis keturunan langsung keluarga Ye yang telah diusir dari Red Mamba bersamanya. "Kalista Ye, wanita jalang ini, aku tidak pernah menyangka dia akan menjual Red Mamba dengan harga murah." Jackson Ye mengertakkan gigi dan berkata, "Kalista Ye, wanita jalang ini, memang sangat licik. Dia seharusnya sudah menduga bahwa kita akan melakukan ini, dan karena itulah dia bersiap-siap sebelumnya. Biarkan aku mengatakan bahwa wanita ini seharusnya tidak menjadi kepala keluarga Ye." "Paman Jackson, mengapa kamu tidak menjadi kepala keluarga baru kita terlebih dahulu saat Kalista Ye masih di rumah sakit?" Beberapa orang dari garis keturunan Jackson Ye angkat bicara. Bagaimana mungkin Jackson Ye tidak ingin mengambil posisi kepala keluarga saat ini? Namun, ketika dia memikirkan terakhir kali ketika Kalista Ye telah memaksa kepala keluarga untuk turun, dia tergoda untuk mundur. Jerry yang memberinya kesan tidak dapat diprediksi, dan ada Charles Ma yang sangat kuat di sampingnya, ini semua berada di luar jangkauan mereka. "Sekarang bukan waktunya." Jackson Ye tiba-tiba berkata. "Paman Jackson, apa maksudmu?" Seorang junior bertanya dengan bingung. Jackson Ye berkata, "Saat ini, Kalista Ye sakit parah dan dikatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa, berbahaya untuk mengambil alih posisi sekarang, tetapi jika dia meninggal, bukankah posisi kepala keluarga berada di dalam jangkauan?" Mendengar kata-kata ini, orang-orang dari garis keturunan Jackson Ye semua bersemangat. Namun ada juga dari generasi yang lebih tua yang berkata dengan raut wajah khawatir, "Jackson Ye, bisakah kamu menjamin bahwa Kalista Ye benar-benar sekarat?" Jackson Ye tertawa, "Paman Li, jangan khawatir. Aku memiliki orang di sekitar Kalista Ye, aku tahu seperti apa kondisinya. Sekarang dia mengandalkan cairan nutrisi setiap hari untuk mempertahankan nafasnya, dia bisa mati kapan saja." Paman Li masih khawatir dan bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana jika orangmu telah dibeli oleh Kalista Ye?" Kali ini, senyum di wajah Jackson Ye menghilang dan dia menyipitkan matanya dan berkata, "Jika begitu, wanita ini benar-benar menakutkan." Paman Li menambahkan, "Jadi, aku rasa ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk merebut kekuasaan. Jika Kalista Ye benar-benar sakit parah dan kamu menduduki posisi, semua orang sudah menduga itu akan terjadi. Aku khawatir Kalista Ye berpura-pura, dengan sengaja merilis berita bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama lagi, hanya untuk menunda kesembuhannya. Begitu dia pulih dan kembali ke keluarga Ye,
aku khawatir hanya ada sedikit harapan bagimu untuk mengambil posisinya. Mendengar kata-kata ini dari Paman Li, cahaya yang tajam melintas di mata Jackson Ye. Bersambung.